Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini kita akan belajar memahami tes objektif, yaitu soal-soal pertanyaan pilihan ganda, tes ujian tulis berbasis komputer pendidikan profesi guru tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja ke soal nomor 1. Anda memiliki murid yang sudah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Bagaimana Anda akan menantang mereka lebih lanjut? A. Memberikan latihan soal tambahan. B. Mengerjakan konsep baru yang lebih sulit. C. Membuat prestasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. D. Memberikan waktu istirahat lebih banyak. Untuk jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, yaitu dengan pembahasan membuat prestasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana dapat menantang murid yang sudah memahami konsep keliling. Lanjut ke nomor 2. Beberapa murid dapat memahami konsep keliling tetapi belum lancar dalam menghitungnya. Apa langkah yang Anda ambil untuk membantu mereka? A. Memberikan latihan tambahan yang berfokus pada perhitungan keliling. B. Mengabaikan mereka dan fokus pada murid yang lain. C. Memberikan soal yang lebih mudah. D. Mengulang penjelasan konsep keliling. Untuk jawaban yang benar adalah yang A, dengan pembahasan memberikan latihan tambahan yang berfokus pada perhitungan keliling akan membantu murid yang belum lancar dalam menghitung keliling. Lanjut ke soal nomor 3. Ada murid yang belum memahami konsep keliling. Bagaimana Anda akan mendukung mereka? A. Memberikan penjelasan ulang tentang konsep keliling dengan menggunakan alat peraga. B. Memberikan soal yang lebih sulit. C. Mengabaikan mereka. D. Memberikan tugas tambahan. Untuk jawaban yang benar, yaitu pilihannya adalah A, dengan pembahasan memberikan penjelasan ulang tentang konsep keliling dan menggunakan alat peraga dapat membantu murid memahami konsep tersebut. Lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana Anda merancang pembelajaran dengan pendekatan UBD untuk konsep keliling bangun datar? A. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. B. Menggunakan metode pengajaran tradisional. C. Memberikan soal yang sulit sejak awal. D. Mengabaikan asesmen. Untuk jawaban yang benar yaitu yang A, dengan pembahasan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas adalah langkah pertama dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan pendekatan UBD. Lanjut ke soal nomor 5. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai dalam mengerjakan keliling bangun datar? A. Murid memahami konsep keliling. B. Murid dapat menghitung keliling sebagai bangun datar. C. Murid dapat menerapkan konsep keliling dalam situasi nyata. D. Semua jawaban benar. Untuk jawaban nomor 5 adalah D, dengan pembahasan semua jawaban benar karena tujuan pembelajaran mencakup pemahaman konsep, kemampuan menghitung, dan penerapan dalam situasi nyata. Lanjut ke soal nomor 6. Bagaimana Anda menilai pemahaman murid terhadap konsep keliling bangun datar? A. Menggunakan soal isian singkat. B. Menggunakan soal cerita. C. Menggunakan proyek dan presentasi. D. Semua jawaban benar. Untuk jawaban soal nomor 6 yaitu adalah D, dengan pembahasan semua jawaban benar karena berbagai metode penilaian dapat digunakan untuk menilai pemahaman murid. Lanjut ke soal nomor 7. Bagaimana Anda menentukan level pembelajaran yang tepat untuk setiap murid dalam kelas Anda? A. Menggunakan asesmen awal.
B. Mengira-ira kemampuan murid. C. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. D. Mengabaikan pendekatan kemampuan murid. Untuk jawaban soal nomor 7 adalah A. Dengan pembahasan, menggunakan asesmen awal seperti soal isian singkat dan soal cerita untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid. Lanjut ke soal nomor 8. Apa strategi yang Anda gunakan untuk mengajarkan murid pada level yang berbeda dalam satu kelas? A. Pembelajaran terdiferensiasi. B. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. C. Mengabaikan perbedaan kemampuan murid. D. Mengajarkan konsep yang lebih sulit. Untuk jawaban nomor 8 yaitu adalah A. Dengan pembahasan, pembelajaran terdiferensiasi dengan memberikan tugas yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing murid. Lanjut soal nomor 9. Bagaimana Anda mengukur kemajuan murid dalam memahami konsep keliling? A. Menggunakan asesmen formatif secara berkala. B. Menggunakan asesmen sumatif saja. C. Mengabaikan asesmen. D. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. Untuk jawaban soal nomor 9 yaitu adalah A. Dengan pembahasan, menggunakan asesmen formatif secara berkala seperti kuis, latihan, soal, dan observasi selama proses pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 10. Bagaimana Anda memastikan bahwa materi pembelajaran keliling bangun datar relevan dengan kehidupan sehari-hari murid? A. Menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan budaya dan lingkungan murid. B. Menggunakan contoh yang tidak relevan. C. Mengabaikan relevansi materi. D. Menggunakan metode pengajaran tradisional. Untuk jawaban nomor 10 adalah A. Dengan pembahasan, menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan budaya dan lingkungan murid membuat materi pembelajaran lebih relevan. Lanjut ke soal nomor 11. Apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk menghargai dan mengintegrasikan budaya murid dalam pembelajaran? A. Libatkan murid dalam diskusi tentang bagaimana konsep keliling diterapkan dalam budaya mereka. B. Mengabaikan budaya murid. C. Menggunakan metode pengajaran tradisional. D. Menggunakan contoh yang tidak relevan. Untuk jawaban nomor 11 adalah A. Dengan pembahasan, libatkan murid dalam diskusi tentang bagaimana konsep keliling diterapkan dalam budaya mereka dan berikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman. Lanjut ke soal nomor 12. Bagaimana Anda menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan latar belakang budaya murid? A. Menggunakan berbagai metode pengajaran seperti cerita, permainan, dan proyek. B. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. C. Mengabaikan latar belakang budaya murid. D. Menggunakan metode pengajaran tradisional. Untuk jawaban nomor 12, yang benar adalah A. Dengan pembahasan, menggunakan berbagai metode pengajaran seperti cerita, permainan, dan proyek yang mencerminkan keragaman budaya murid. Lanjut ke soal nomor 13. Memberikan contoh kasus di mana Anda harus mengadaptasi metode pengajaran untuk murid yang memiliki kesulitan dalam memahami konsep keliling. A. Menggunakan alat peraga seperti tali atau pita untuk mengukur keliling benda nyata. B. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. C. Mengabaikan murid yang kesulitan. D. Menggunakan soal yang lebih sulit. Untuk jawaban soal nomor 13 yang benar adalah A. Dengan pembahasan, menggunakan alat peraga seperti tali atau pita untuk mengukur keliling benda nyata dalam membantu murid yang kesulitan memahami konsep keliling. Lanjut nomor 14. Bagaimana Anda menangani situasi di mana mayoritas murid sudah memahami konsep keliling, tetapi beberapa masih kesulitan?
A. Memberikan tugas tambahan yang lebih menantang bagi murid yang sudah paham. B. Memberikan bimbingan lebih intensif bagi yang masih kesulitan. C. Memberikan pekerjaan rumah dan melibatkan orang tua dalam penyelesaiannya. D. Semua jawaban benar. Untuk jawaban nomor 14 yang benar adalah D. Dengan pembahasan, semua jawaban benar karena Anda bisa memberikan tugas tambahan yang lebih menantang bagi murid yang sudah paham, melibatkan orang tua di rumah, dan memberikan bimbingan lebih intensif bagi yang masih kesulitan. Lanjut ke soal nomor 15. Apa tindakan yang Anda ambil jika ada murid yang menunjukkan pemahaman yang sangat baik dan ingin mengeksplorasi konsep keliling lebih lanjut? A. Memberikan proyek atau tugas tambahan yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi aplikasi konsep keliling dalam konteks yang lebih kompleks atau inovatif. B. Mengabaikan mereka. C. Memberikan soal yang lebih mudah. D. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua murid. Untuk jawaban soal nomor 15 yang benar adalah A. Dengan pembahasan, memberikan proyek atau tugas tambahan yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi aplikasi konsep keliling dalam konteks yang lebih kompleks atau inovatif. Lanjut ke soal nomor 16. Bagaimana Anda akan membantu murid mengelola emosi mereka di kelas? A. Memberikan waktu istirahat yang cukup. B. Mengajarkan teknik pernapasan dan relaksasi. C. Mengabaikan emosi mereka. D. Memberikan lebih banyak pekerjaan rumah. Untuk jawaban soal 16 yang benar adalah B. Dengan pembahasan, mengajarkan teknik pernapasan dan relaksasi membantu murid mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Lanjut ke soal nomor 17. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran murid bahwa mereka adalah bagian dari komunitas sekolah? A. Mengadakan kegiatan kelompok. B. Memberikan tugas individu. C. Mengabaikan interaksi sosial. D. Mengurangi kegiatan ekstrakurikuler. Untuk jawaban soal nomor 17 yang benar adalah A. Dengan pembahasan, mengadakan kegiatan kelompok dapat meningkatkan kesadaran murid bahwa mereka adalah bagian dari komunitas sekolah. Lanjut ke soal nomor 18. Bagaimana Anda akan mendorong murid untuk mengembangkan kemandirian belajar? A. Memberikan instruksi yang jelas dan mendukung mereka. B. Membiarkan mereka belajar sendiri tanpa bimbingan. C. Memberikan pekerjaan rumah yang banyak. D. Mengurangi waktu belajar. Untuk jawaban yang benar, soal nomor 18 adalah A. Dengan pembahasan, memberikan instruksi yang jelas dan mendukung mereka dapat mendorong murid untuk mengembangkan kemandirian belajar. Lanjut nomor 19. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu murid mengembangkan daya juang? A. Memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. B. Menghindari memberikan tantangan. C. Memberikan hukuman jika mereka gagal. D. Mengurangi beban belajar. Jawaban yang benar untuk soal nomor 19 adalah yang A. Dengan pembahasan, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka dapat membantu murid mengembangkan daya juang. Lanjut soal nomor 20. Bagaimana Anda akan membantu murid mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah? A. Mengajarkan mereka berbagai strategi pemecahan masalah. B. Memberikan solusi langsung tanpa diskusi. C. Mengabaikan masalah mereka. D. Mengurangi waktu diskusi. Jawaban yang benar untuk soal nomor 20 adalah yang A. Dengan pembahasan, mengajarkan mereka berbagai strategi pemecahan dalam masalah dapat membantu murid mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah. Demikian Bapak Ibu Guru untuk pembahasan soal-soal tes. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih, jangan lupa share, like and subscribe agar memotivasi saya terus berbagi video-video selanjutnya.